Assalamualaikum generasi milenial. Nah, siapa nih di sini yang generasi milenial yang perkiraan lahirnya tuh tahun 81 sampai 96? Aku kebetulan tahun 87 lahirnya. Jadi masuk ya generasi milenial. Kalau kamu gimana? Jadi dari kemarin aku bahas tentang generasi milenial ya, tentang permasalahan yang dihadapi. Nah, kebetulan ini aku juga lagi baca artikel dari republika.com, tapi ini tahun 2018 ya, jadi udah cukup lama, yang ngebahas tentang masalah yang dihadapi generasi milenial. Ini coba aku bahas dari pendapat aku juga ya. Masalah pertama yang dihadapi generasi milenial katanya sulit menolak perkataan orang tua. Which is sebenarnya di satu sisi itu bagus ya, berarti kita tuh respect dan menghormati orang tua. Dalam hal ini maksudnya adalah dalam mencapai cita-cita atau impian. Karena generasi milenial ini sebenarnya memiliki mimpi yang cukup modern dan mungkin agak progresif gitu ya. Cuman karena milenial kita ini cukup dekat hubungannya dengan baby boomers, mungkin orang tua kita masih mengarahkan kita ke karir yang lebih konvensional dan aman. Kalau dalam hal ini menurut pribadiku, kita perlu untuk listen to our own hearts. Kita menjalani apa yang memang menurut kita tuh kita yakini adalah terbaik untuk kita. Tapi tentunya kita tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua dan mohon petunjuk Allah untuk ditunjukkan jalan terbaik buat kita. Nah, masalah kedua katanya kita tuh sulit mengambil keputusan hidup. Mungkin karena kita nggak enakan gitu sama orang tua kita juga ya, karena kita ingin membanggakan. Sehingga misalnya kita ingin memiliki keputusan untuk resign dari pekerjaan, itu biasanya kita maju mundur ya nggak sih? Menurutku kita kayak agak terjebak ya, ingin memenuhi ekspektasi orang tua, tapi di sisi lain di dalam hati kita tuh ingin mengerjakan sesuatu yang lebih, yang beda gitu dari yang lain. Menurut aku generasi milenial di tahun 2025 ini usianya tuh udah dewasa banget. Kayak aku aja udah 37 tahun. Jadi seharusnya kita sudah memiliki cara berpikir yang sudah matang dan sudah mengambil keputusan mana yang memang terbaik buat kita. Masalah ketiga bagi generasi milenial khususnya yang lagi single, itu paling sering ditanyain sama keluarga kapan nikah. Terus yang keempat katanya generasi milenial itu takut mencoba hal baru karena dia takut menghadapi kegagalan. Apalagi di usia kayak kita sekarang ya, yang udah 30-an kayak gitu, biasanya kita akan lebih reluctant untuk berpindah-pindah tempat kerja atau mencoba industri baru. Karena pasti kalau sektor kerja yang baru bagi kita yang kita belum ada pengalaman, pasti mereka akan prefer orang yang berpengalaman atau mungkin fresh grade yang masih muda. Terkait mencoba hal baru ini, aku sebenarnya tuh sangat kagum sama generasi Z ya, Gen Z. Karena menurut aku mereka itu orangnya kayak lebih nothing tulus gitu loh. Kayaknya kalau memang mereka memang masih muda juga ya, kayaknya kalau mereka melakukan sesuatu nggak sesuai passion atau nggak sesuai dengan minat mereka, mereka tuh akan dengan mudah gitu sepertinya berpindah mencoba ke tempat lain atau ke sektor lain. Kalau generasi milenial itu kayaknya akan merasa lebih jalanin dulu aja, kayak lebih lurus-lurus aja gitu. Dan aku malah amazed sama Gen Z yang sekarang ada movement atau gerakan namanya kabur aja dulu. Kayak misalnya mereka tuh nyari kerja ke luar negeri. Sekarang kan banyak tuh kayak program kayak WHV ke Australia, Ausbildung ke Jerman. Pokoknya berbagai macam mereka cobain aja. Mereka tuh berani ninggalin pekerjaan formal mereka di Indonesia dan cabut gitu ya ke luar negeri. Mungkin ke kerjaan yang informal dulu kayak ke Australia, mungkin metik apel dulu atau jaga biang